Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi, siswa SMA Negeri 1 Pairaman kelas 11 IPA 1. Baiklah, saya di sini diberi tugas oleh Ibu Dwi Januarini, SPD, sebagai guru pembimbing mata pelajaran kimia. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teori asam basa. Salah satu contoh senyawa asam yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perasan lemon, yang mana sifatnya tersebut jika kita cicipin akan terasa asam, dan jika mengenai tangan akan terasa kasar. Sedangkan salah satu senyawa basa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah daun sirih, yang mana sifatnya tersebut jika kita cicipin akan terasa pahit, jika mengenai tangan akan terasa licin. Nah, pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut memiliki sifat asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan asam dan basa? Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu, yang mana istilah asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum, yang berarti cuka, dan istilah basa berasal dari bahasa Arab alkali, yang berarti abu. Nah, ada 3 teori asam basa yang menjelaskan definisi teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius, yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang bernama Arrhenius telah berhasil mengemukakan konsep asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ yang dilarutkan di dalam air. Sebagai contoh yaitu asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium dengan reaksinya yaitu sebagai berikut, yaitu HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, untuk memudahkannya, maka kita gunakan H+. Maka reaksinya dapat kita tulis sebagai berikut. HCl ditambah HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, berdasarkan teori Arrhenius, yang menyebabkan larutan asam adalah H+ dengan H3O+. Nah, kemudian asam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asam monoprotik, yang kedua asam diprotik, yang ketiga asam triprotik. Asam monoprotik adalah asam yang pelarut airnya dapat menghasilkan satu ion H+, yaitu dapat kita tuliskan sebagai contohnya HCl menghasilkan H+ plus Cl-. Nah, sudah kelihatan bahwa H+ ini ionnya adalah 1. Kedua yaitu adalah asam diprotik. Asam yang dilarutkan dalam air menghasilkan 2 ion H+, yaitu sebagai berikut. H2S menghasilkan 2 H3 ditambah S-2. Nah, sudah kelihatan bahwa
2H+ ini sudah menghasilkan 2. Dan yang ketiga adalah asam tripotrik, yang mana asam tripotrik adalah asam yang dihasilkan oleh 3 ion H+. Kita tulis sebagai berikut, yaitu H3PO4 menghasilkan 3H+ ditambah PO4 3-. Nah, sudah kelihatan bahwa 3H+ ini menghasilkan 3. Selanjutnya, definisi basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- yang dilarutkan di dalam air. Sebagai contoh, yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Nah, dengan NaOH yang melepaskan OH- sehingga menjadi reaksi NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, yang menjadikan sifat tersebut menjadi basa adalah OH-. Nah, kemudian basa dibagi menjadi 3. Yang pertama, basa monohidroksida. Nah, basa monohidroksi. Yang kedua, basa dihidroksi. Yang ketiga, basa trihidroksi. Basa monohidroksi adalah basa yang dilarutkan yang melepaskan. Yang pertama, basa monohidroksi adalah basa yang dalam pelarut air dapat menghasilkan 1 OH-, 1 ion OH-. Sebagai contoh, sama seperti contoh pada yang tadi. Dan yang kedua, juga sama kerjanya, tetapi mereka ini memakai OH-, yang tadi memakai H+. Yang kedua, teori asam basa Brønsted-Lowry. Seorang ahli Denmark bernama Johannes N. Brønsted dan Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serat terima proton. Menurut konsep ini, asam adalah spesies yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima atau ekspor proton. Tiga, teori asam basa Lewis. Seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Berdasarkan hal ini, Lewis kemudian mengemukakan teori baru tentang asam basa, sehingga partikel ion yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton juga dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima atau ekspor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan atau mendonor pasangan elektron bebas.